Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul qawnaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtam. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafa'amma, khususan ila arwahi al-walid mu'alim ke Haji Hasbi Allah bin Mu'alim Haji Gayar bin Haji Abdurrahim bin Haji Basa bin Haji Dulen, wa ila arwahi walidati Haji Siti Zubaidah binti Haji Hasanuddin bin Naim, wa ila arwahi Guru Marzuki bin Mirsad, Guru Muhammad Tahir Wara, Guru Malik Guru Bakir, wa ila arwahi Guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain ya Ahmad Mursyidi As-Sayadi Al-Sadri Kemundir Taban wa jami masyaikhina wa muallimina wa liman assasa hadal masjid wa jami ahli komplek PLN Ula Kambing, Ula Kampung Baru Hilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klender wa usulihim wa furu'ihim wa jami' ahli al-hadirin wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
wastash'ir fi nafsika annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'di wal wasiyati, dan hendaknya engkau merasakan di dalam diri bahwa engkau ini adalah orang yang dimaksud di semua yang engkau dengar dari nasihat dan wasiat. Sampai situ ya. Ini masih kelanjutan tentang sholat Jumat. Kemarin sudah disampaikan bahwa hendaknya kita ketika waktu Jumat usahakan datang lebih awal. Setelah itu cari posisi yang agak mendekat ke mimbar. Nah, tapi kita jangan menempati bagian depan yang sudah khusus disiapkan untuk khotib, Bilal, MC Jumat. Nah, pokoknya sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Ini tempatnya imam, ini tempatnya khotib, atau imam juga, khotib juga, ini Bilal, ini MC gitu ya. Atau ada khotib atau imam cadangan. Nah, jadi usahakan mendekat ke arah mimbar kemarin. Nah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berikutnya saudara sekalian, jamaah yang mulia, pada diri kita itu ya ada rasa, ada perasaan apa yang disampaikan oleh khotib itu yang dituju adalah kita. Nah, oleh karenanya kita dengarkan itu khutbah, enak enggak enak kita dengar aja. Ya kita dengerin aja. Nah, kenapa? Karena kita ini maksudun, kita adalah orang yang dituju. Karena khutbah itu disampaikan buat orang yang hadir di waktu sholat Jumat. Jadi nasihat, wasiat itu dianggap mengarah ke kita. Waqra ba'da salami wa anta sanin rizqlaika wa qabla an tatakallama al-fatihata wal ikhlasa wal muawwidataini sab'an sab'an. Dan hendaknya engkau baca setelah selesai salam, sedangkan engkau dalam posisi masih melipat kedua kaki, dan sebelum berbicara apapun yang dibaca apa? Musabbihat. Ya, itu sunnah dibaca musabbihat. Apa itu musabbihat? Baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali,
dan kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ya. Itu dinamakan dengan musabbihat, sab'an. Biasa di masjid mana-mana itu dibaca. Tapi sekarang ada yang masih baca, ada juga yang tidak membaca karena dianggap jamaahnya itu sudah tidak senang berlama-lama karena ada tugas lain. Tapi yang afdal selesai sholat Jumat, salam masih posisi kaki kita duduk tawarruk, ya, dalam posisi melipat. Cuma imam itu kan mestinya masih tetap mengarah ke kiblat, tetapi sunnah imam itu mengarah ke kanan sedikit. Supaya apa? Supaya makmum yang ketika dia punya hajat, barangkali ada tugas atau ada yang lain-lain, bangun makmumnya itu tidak makruh. Karena kalau imam masih dalam posisi menghadap ke arah kiblat, itu makmum bangun hukumnya makruh. Makanya dalam etika berimam, selesai salam imam bergeser menghadap ke arah kanan sedikit gitu tuh, ya. Kan kiblat, nah terus kita ke kanan dikit. Nah, itu memberikan peluang untuk menghilangkan kemakruhan bila mana ada makmum yang punya hajat, pengen buru-buru. Tetapi kalau memang enggak ada hajat, silakan baca musabbihat. Enggak lama. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, baru angkat tangan untuk berdoa. Kalau yang ada beberapa masjid yang saya khatib di sana, itu mau membuat aturan untuk musabbihat, walaupun yang ikut paling hanya separuh, yang lain sudah pada keluar karena punya hajat, paling yang ikut separuh dari masjid itu. Dulu di Masjid Klender juga dibaca musabbihat, masih ada Kiai Umar Dahlan Al-Hafiz yang punya toko bakti. Gitu. Saya pernah baca musabbihat di satu tempat, selesai kata pengurusnya, Pak Kiai, besok jangan baca gituan lagi dah, kelamaan katanya gitu. Ya kagak apa-apa, saya bilang. Saya cuman kelamaan Pak Kiai kalau pakai baca begitu-begitu. Udah, yang penting selesai salam, istighfar beberapa kali, lalu angkat tangan doa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Bahkan di masjid-masjid tertentu masih dibaca itu, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azimi. Masih dibaca itu, ya. Jadi masjid-masjid tertentu saya dapati itu selesai kita Jumatan dibaca itu masih, ya. Ya silakan saja. Kalau yang enggak juga nggak apa-apa sih. Orang itu enggak wajib.
ya. Nah, kalau mau baca silakan, enggak juga tidak apa. Tapi sekali lagi bagusnya kalau ada orang membaca musabbihat, diusahakan posisinya masih duduk seperti orang duduk sholat ya, apa namanya, duduk tawarruk ya. Wakul aidan ba'dal insirafi minas sholati, dan dibaca pula selesai dari sholat tersebut, subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Wah, ini kalau supir online udah nggak kebagian ini. Ya, bisa sambil jalan. Banyak orang keluar dari rumahnya itu sambil jalan dia baca wirid-wirid tertentu, karena mengejar untuk supaya tidak terkena macet ya. Ya silakan saja ya. Banyak cara. Saya punya teman ya, dari apa namanya, dia berangkat kerja ke Jakarta, rumahnya di Bogor. Jadi sebelum subuh udah berangkat ke stasiun, sepeda motornya ditaruh di stasiun, sholat subuhnya di stasiun ya. Terus habis subuh dia ikut kereta ke Jakarta. Saya bilang nggak capek, enggak, udah biasa, jadi ya enak aja sama dia ya, dinikmati. Entar sore juga begitu ya, dia pulang naik kereta lagi, walaupun agak padat, turun di stasiun, motornya udah ada di stasiun, pulang gitu. Jadi Jakarta ke Bogor biasa sama dia gitu. Ada teman saya tinggal di Sukabumi ya, itu naik bus dari Sukabumi tiap hari pulang ya. Kata dia pergi anaknya masih tidur, dia pulang anaknya juga udah tidur ya. Sampai nggak berasa anaknya tahu-taunya udah gede gitu ya. Begitulah orang itu berjuang mencari nafkah, maka itu berpahala, dihitung ibadah karena untuk menafkahi keluarga gitu. Papil khobari, dan disebutkan di dalam hadis, ma yadullu ala fadli dalika, apa saja yang menunjukkan tentang keistimewaan hal itu. Jadi banyaklah ya, namun kita seringkali karena memang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehingga kita terbatas untuk mengambil fadilah-fadilah yang lain, berbeda ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita liburnya bukannya hari Jumat. Nah, justru hari Jumat kita masih punya aktivitas. Nah, kalau negara-negara tertentu yang kemarin saya sampaikan masih libur hari Jumat, yang tadinya Kamis Jumat bergeser menjadi Jumat Sabtu. Kalau kita Sabtu Minggu.
Wabillahi taufiq. Faslun. Wa alaika in kana laka malun fihi zakatu bi ikhraji zakati, ya, bi ikhraji zakatin tayyibatan biha nafsuka. Pasal ini membahas tentang zakat. Nah, ya. Jadi kemarin masalah sholat Jumat sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada zakat. Wa alaika in kana laka malun fihi zakatuh. Wajib bagimu jika memiliki harta, yang harta itu adalah harta yang wajib dizakati. Bi ikhraji zakatin. Jadi wajib mengeluarkan zakat. Tayyibatan biha nafsuka, yang akan membuat hatimu itu menjadi tenang, nyaman, tentram. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada kewajiban harta yang harus dizakati, maka kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu ada yang namanya zakat mal. Zakat mal masuk di dalamnya itu ada zakatul mawashi. Ya, zakat mawashi itu, atau dalam satu kaidah kitab-kitab fikih tertulis zakatun na'am, mawashi atau na'am, yaitu yang dijelaskan adalah unta, kemudian bakor, sapi, dan ghanam, kambing. Nanti ada zakat yang namanya asman. Asman itu adalah al-fiddah wad dahab, emas, perak. Nanti ada lagi yang namanya zuru, tanaman yang wajib dizakati, tanaman yang kuat yang menjadi bagian daripada makanan pokok. Ya, ada beras, ada gandum dan sebagainya, tapi dia kuat dan awet. Nanti ada zakatul asmar. Asmar itu ada yang namanya kurma, ada yang namanya anggur yang dikeringkan, yaitu zabib, ya, atau kismis. Nanti ada lagi zakatut tijarah, zakat dari perniagaan, ya, komoditas perniagaan itu terkena zakat. Tapi tidak asal keluar zakat. Aturannya adalah kalau seandainya sudah tiba nisab, jumlahnya sudah layak untuk dibayarkan zakat. Yang kedua, tiba haul. Haul itu
bertemu dengan tahunnya. Kalau ada orang yang memulai zakatnya tanggal 1 Muharram, maka nanti tanggal 31 Zulhijjah berikutnya dia sudah mempersiapkan untuk bayar zakat, supaya di Muharram itu sudah selesai dibayarkan. Orang dagang nasi uduk enggak semuanya wajib zakat, ya. Orang dagang es enggak semuanya wajib zakat. Kalau dagang nasi uduknya hanya untuk gali lubang tutup lubang, untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya, itu enggak, kalau enggak sampai nisab 1 tahun enggak wajib zakat. Tapi ya, ada orang yang dagang nasi uduk tapi omsetnya luar biasa. Coba nyebrang ke depan, nasi mah lengket ya. Ya. Kan kalau kata karyawannya itu 1 malam penghasilannya 60 juta. Kata karyawannya. Karena semuanya jadi duit itu. Paha, dada, kaki ceker, kulit juga, gitu. Tapi kita nggak boleh iri, itu rezeki orang, ya. Nggak usah dihitung-hitung, nggak usah dipikirin. Itu rezeki dia itu, ya. Saya punya jamaah, ya. Itu satu hari cerita dia dagang bebek, ya. Wah, ceritanya udah lama. Dia satu hari nggak banyak, habis bebeknya itu cuma 400 ekor. Ya, itu nasi bebek Maisah. Ya, ceritanya dulu. Istri saya pernah diajak sama teman-teman alumni TK Permata Ibu. Kan anak saya kan sekolahnya di Permata Ibu. Jadi ada ibu-ibu kumpul, ya, yang anaknya alumni TK Permata Ibu, kumpulin beberapa orang wali murid, ditraktir oleh seseorang yang kebetulan duitnya lagi banyak. Diajaklah istri saya dengan beberapa orang ke nggak taunya makannya di Maisah. Giliran mau bayar, ngelihat istri saya kagak dikasih bayar udah semuanya. Karena nasi bebek Maisah itu dari Haji Maisahnya, suaminya, anaknya, adiknya, bapaknya, neneknya, semuanya kalau pergi haji ikut bareng-bareng dengan saya, gitu ya. Bahkan saudara-saudaranya yang dari Madura aja juga diikutkan dengan saya, gitu. Jadi punya kedekatan sehingga bukannya ditraktir malah kagak dikasih bayar. Makanya ada teman saya itu yang rada nakal. Kalau dia pengen makan, seringkali dia sebut nama saya. Ya, kagak bayar itu. Nah, saya bilang jangan, kagak boleh, gitu, nggak boleh, bayar. Dia nyebut-nyebut nama saya. Ya, dulu kata ibu lagi pergi haji, tasnya saya yang bawain, kata orang itu, ya, bantuin, ya, dimanfaatin, gitu ya. Takutnya dikenalin itu besok.
Ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi dizakati. Tapi kalau bapak ibu dagang es, tapi esnya itu hanya untuk kebutuhan, ya keseharian gali lubang tutup lubang, itu enggak kena wajib zakat. Tapi ada orang dagang es, serem namanya, es teler, ya. Ternyata nggak bikin teler, bikin enak gitu ya. Cuman kagak kelar-kelar, makannya lama. Ya. Jadi keluarin zakat, membuat hati kita dengan zakat itu menjadi tenang, menjadi nyaman, ya. Qasidan biha, ya, yang dituju dengan pengeluaran zakat itu wajhallahi, mengharapkan ridho Allah. Sebesar apapun zakat yang kita keluarkan, yang kita cari, yang kita mohon adalah ridho Allah. Gitu. Tapi sekarang Syekh Syekh Yusuf Al-Qardawi itu banyak mengeluarkan fatwa-fatwa itu yang pada imam-imam mujtahid, imam-imam mazhab itu tidak ada. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengeluarkan fatwa. Ada yang namanya zakat profesi, ya. Sehingga orang jadi dokter, dari hasil penghasilannya profesinya kena zakat. Nah, orang jadi karyawan ketika dihitung kena zakat. Coba gubernur BI, gajinya kan besar, ya, melebihi gaji presiden. Nah, itu juga kena zakat. Ibu Mega ketika zaman Pak Jokowi itu kan jabatan apa aja itu, nah dikasih itu ya. Nah, inilah, banyak. Nah, jabatannya itu menghasilkan gaji, ya. Nah, enggak, tapi Ustaz Agus kita nggak boleh ngiri, ya. Masing-masing orang punya rezekinya, iya, gitu. Saya suka ngeliatin YouTube-nya Pak Yusuf Hamka. Ternyata penghasilannya satu hari dari tol itu ber-MM. Satu hari. Ternyata siapa tuh yang punya Bukalapak? Ahmad Zaki, ya. Kekayaannya lebih dari 3 T. Yang banyak itu hartanya Harvey Muiz, banyak itu hartanya, ya. Iya, gitu ya. Dengan teman-teman itu, ya. Jadi kalau berita hakim itu karena orangnya sopan, ya, kemudian punya keluarga, belum pernah dihukum, makanya dihukumnya ringan itu. Kenapa? Karena sopan penampilannya, gitu ya. Jadi segala sesuatu di depan memang harus sopan, gitu ya. Udah nggak usah dipikirin, ya. Gitu. Mubadiran bitamayyuziha wa tabriqiha inda huduri
waqtihi min ghairi ta'hirin. Mubadiran bitamyiziha, bersegera untuk memisahkan harta yang akan dizakati, wa tabriqiha, dan mendistribusikannya, membagikannya, inda huduri waktihi, ketika tiba waktu pengeluaran zakat, min ghairi ta'hirin, tidak usah ditunda-tunda. Jadi kalau memang ada harta kita yang harus dizakati, itu harus kita pisahkan. Setelah dihitung-hitung, diperkirakan ini dikeluarkan sekian, ya, dipisahkan dulu. Nanti katalah 2-3 hari, ya, atau 5 hari itu waktunya tiba, segera didistribusikan, ya. Jadi kalau membayar zakat itu jangan menunggu Ramadan, ya. Kalau memang di bulan Rajab, ya, sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, ya, disegerakan untuk dikeluarkan. Enggak usah menunggu datangnya Ramadan. Begitu. Jadi mubadiran bitamayyuziha wa tabriqiha inda huduri waqtihi. Itu. Saya kemarin hari Selasa ada pertemuan dengan Basnas di kantor Kemenak Jakarta Timur. Ya, Basnas itu menyampaikan bagaimana distribusi yang dia lakukan dan keuntungan-keuntungan apa saja yang dinikmati oleh sejumlah masyarakat. Jadi Basnas, zakat yang dibayarkan ke Basnas itu digunakan diantaranya untuk beasiswa dari anak tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Basnas mempersiapkan beasiswa untuk mahasiswa, ya, konon sampai tingkat S3, ya. Itu sampai tingkat S3 itu dibiayai. Bahkan banyak yang diberikan modal-modal, ya, termasuk juga bantuan buat lembaga-lembaga pendidikan, di samping juga buat fuqara masakin. Tapi kadang-kadang dari obrolan teman-teman itu nggak menyentuh orang kampungnya, kata dia. Kalau dibayarkan ke situ, orang kampungnya itu kagak pada dapat zakat dari itu, gitu, kata teman-teman yang pada ngobrol setelah itu. Ya, misalnya dibayarkan zakat 10 juta atau 20 juta gitu ke Basnas. Orang kampungnya katanya kagak menikmati, gitu. Karena Basnas itu juga akan dia salurkan, tapi juga dia punya kriteria tertentu. Makanya banyak orang-orang itu yang mendistribusikan kekayaannya
zakatnya itu ya ke lingkungannya masing-masing. Dia tahu di situ ada fuqara'nya, ada masakinnya, ada sabilillahnya, ada ibnu sabilnya, ada ghariminnya dan sebagainya gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, terserah saja, tapi kewajiban kita adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat bila mana ada harta kita yang wajib dizakati. Kayak Bapak Ibu lakukanlah selama ini. Seandainya dihimpun di panitia zakat masjid atau musola, itu juga yang tahu kan orang panitia masjid itu, sehingga masyarakat sekitar merasakan hal itu. Walaupun sekarang sudah diupayakan ada yang namanya LAZ ya, lembaga amil zakat gitu ya. Baik ya. Misalnya rumah yang sudah mau dijual, katanya wajib dikeluarkan zakat. Padahal rumah itu belum terjual. Nah, bagaimana caranya kita mau mengeluarkan zakatnya? Orang yang mau menjual rumah kan karena terdesak duit ya. Iya. Orang penjelasannya bukan rumah. Iya. Kan begini Bapak Ibu, harta yang kita tinggali, rumah kita nggak wajib dizakati ya, itu nggak wajib. Ibu pakai emas perhiasan, itu perhiasan yang ibu pakai nggak wajib dizakati, kecuali emas simpenan itu ya, kayak kalau itu kan sewaktu-waktu dipakai ketika ada acara. Makanya huli itu perhiasan, gelang, kalung, anting, dia nggak terkena zakat, kecuali dipakai oleh orang laki. Ada orang laki pakai emas, selain haram, orang laki itu wajib bayar perhiasan emas yang dipakai, apakah gelang tangan, apakah gelang kaki. Nah sekarang kalau rumahnya mau dizakatin, kan belum laku rumahnya ya. Jadi rumah yang ditempati itu nggak kena zakat. Walaupun majelis ulama dulu di masa Kiai Syafi'i Hadami pernah memfatwakan yang dibayarkan itu bukan rumah tinggal, kontrakan. Jadi kalau punya kontrakan ternyata sampai kepada nisab dalam 1 tahunnya, maka dia wajib dibayarkan. Sekarang kontrakannya kagak cukup. Dia punya kontrakan 3 pintu. Ya. 1 pintunya itu 500.000. Maklum kontrakan model lama. Pintunya 3, berarti 1 bulan 1.500.000. Nah itu kalau dia buat gali lubang atau keperluan sehari-hari nggak wajib zakat. Ya kenapa? Kagak sampai nisab. Nisab pembayaran zakat itu standar 77,5 gram emas. Ya, jadi 77,5 gram emas. Nah, coba ditanya kepada Ustadz Fikri yang habis beliin istrinya emas. Berapa segram Fikri?
Sejuta lebih. Maka standar orang bayar zakat itu 77,5 gram. Ya. Berarti berapa tuh? 77.500.000 ya nisabnya. Kalau dihitung, Mas kemarin beli berapa? 1 juta Fikri. Oh, 1 juta habis beli dia. Jadi begitu saudara. Kalau belum, baru dapat setahun cuma 10 juta, 15 juta, enggak wajib zakat. Yang ada di situ himbauan untuk bersedekah. Makanya ada istilah ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Tapi ketika laku, seandainya laku sebagai bentuk tasyakur, ya ibu mau keluarkan 2,5%, sah-sah saja, gitu ya. Begitu. Ya. Masalah rumah yang dijual harus biaya cepat itu pernah ada salah satu ustaz itu mengatakan kalau rumahnya itu sudah dipasang akan dijual dalam tempo berapa tahun lagi, jadi wajib bayar. Oh gitu ya. Itu begitu saja. Iya. Saya belum tahu dah kali itu ya. Jadi kalau seandainya mau dikeluarkan 2,5%, itu kalau sudah laku, ya. Kalau belum laku kan dia nggak ada uangnya. Tapi kalau salah satu ustadz punya pemahaman seperti itu dengan referensi tertentu, saya belum tahu gitu ya. Gitu. Kan yang namanya barang yang mau dijual belum tentu cepat lakunya. Itu sebelah rumah saya itu ada bekas PK perusahaan kayu Eka Lancar, sebelah rumah saya itu. Dia pasangin plang sudah bertahun-tahun, sampai sekarang belum laku. Jadi ntar kalau bapak lewat depan rumah saya iseng-iseng mau ke pasar Klender atau mau ke arah atas flyover, depan rumah saya ngelirik ke kiri itu. Nah itu sebelah rumah saya ada plang dijual. Sampai sekarang belum laku. Itu plangnya udah lama. Nah, dia juga butuh uang gitu ya. Jadi saya belum tahu kalian tadi itu ya. Begitu ya. Kalau dipasang di belakang, kalau dipasang mau dijual gitu. Kalau sudah jatuh masih belum laku juga. Dibayar zakatnya katanya. Oh gitu ya. Saya belum tahu dah itu ya. Gitu. Mohon maaf gitu ya, saya belum tahu gitu. Mungkin Ustadz itu punya referensi yang lain gitu ya. Itu rumah yang ditinggali atau rumah yang lain? Pokoknya ini kan contohnya yang di PLN ini. Ada beberapa rumah dipasang itu. Iya. Dijual, itu kan sudah bertahun-tahun. Iya. Sudah ada yang sudah berapa tahun itulah, udah berapa kali sampai hancur lagi. Punya airnya gitu. Belum laku-laku juga ya. Iya. Itu kata ustaznya tetap zakatnya karena dianggap sudah jadi komoditi perdagangan ya. Saya kurang tahu itu ya, kecuali memang dia usahanya itu jual beli rumah, bukan rumah yang dia tempati gitu ya. Jadi kalau rumah yang ditempati
Enggak, kecuali memang kalau dia usahanya jual beli rumah. Saya punya jamaah itu namanya Haji Pipit. Mungkin kalau Bapak Ibu ke daerah sana itu banyak ditaruh di pinggir jalan atau di pohon-pohon dulu jual beli rumah, hubungi Haji Pipit. Itu jamaah saya itu orang Pondok Kelapa, memang usahanya dia beli rumah, dia jual, jadi beli rumah sini dia jual, memang komoditi niaganya itu seperti itu. Tapi kalau seandainya rumah itu yang terjadi seperti itu, saya belum tahu gitu ya, minta maaf gitu. Kecuali memang dagangan, kalau dagangan itu kena zakat. Kayak Bapak Ibu usaha furniture, ya tahun ini di tokonya atau di showroomnya itu barangnya masih terus kagak keluar-keluar itu. Maklum suasana lesu, maka walaupun belum laku-laku itu juga sudah masuk komoditi perdagangan, maka nanti dijumlah untuk dibayarkan zakatnya itu ya. Jadi kalau yang tadi yang mesti dibayarkan zakatnya rumah tinggalnya atau rumah lainnya. Rumah yang udah kagak ditempati, gitu ya. Ya coba nanti saya tanyakan lagi ya, saya cari tahu. Saya takut keliru di dalam menjawabnya. Kecuali nanti kalau sudah laku itu udah lain ceritanya lagi gitu ya. Ya. Situ dulu dah ya. Fa in fa'alta dzalika darrat alaikal barakatu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi kalau mengikuti kaul-kaul kontemporer ya, para pemikir-pemikir ya, seperti yang tadi saya sampaikan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu yang dahulu oleh ulama-ulama yang terdahulu tidak wajib dizakati. Sekarang dengan adanya qaul Syekh Yusuf Al-Qaradawi, banyak peluang potensi zakat-zakat baru. Kemudian juga ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, juga banyak potensi zakat-zakat baru yang bisa digali. Mungkin banyak dari situ ya Bapak Ibu, potensi-potensi zakat yang disampaikan oleh para guru-guru kita ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma ij'alna jayyidin wa la tafdhna yawmaddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.